Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadir was-sirajul munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di pagi hari yang mulia ini, suatu hari yang merupakan hari yang paling afdal di dalam sepekan, yaitu di hari Jumat. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, selalu membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan segala kebaikan, taufik dan rahmatnya untuk semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah sebuah pembahasan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Sebuah pembahasan yang seharusnya selalu menjadi bekal bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Karena di dalam kehidupan ini kita semua mengetahui bahwa ujian dan cobaan sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang telah dipastikan atas setiap insan, muslim maupun kafir, laki-laki maupun perempuan. Dan cobaan-cobaan yang datang juga bentuknya beraneka ragam di dalam kehidupan. Maka kewajiban kita adalah mengambil fikih dan mengambil renungan bagaimana sebenarnya ujian dan cobaan itu di dalam syariat kita, apa yang menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka, apa amalan-amalan yang menyebabkan kita terhindar dari musibah dan malapetaka tersebut, serta di antara hal yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dan muslimat, bahwa sebenarnya di belakang musibah dan malapetaka itu ada hikmah-hikmah yang sepatutnya kita renungi agar supaya kita menuai berbagai kebaikan dan berbagai pahala di belakang setiap ujian dan cobaan yang menimpa. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan dan kekurangan pada harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat yang mulia ini dan banyak lagi ayat yang semisal dengannya di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai ujian
kadang berupa ketakutan, kadang berupa kelaparan, kadang berupa kekurangan. Namun seluruh ujian ini dibahasakan di dalam ayat bisyai'in, hanya sesuatu, dianggap ujian yang sedikit. Dianggap ujian yang sedikit karena kalau diukur kepada amalan manusia, perbuatan mereka terlalu banyak kesalahan dan dosa yang harusnya mereka dibalas terhadapnya. Namun Allah banyak memaafkan. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Allah telah banyak memaafkan. Iya. Maka hidup ini adalah ujian. Kita diciptakan itu adalah untuk diuji. Allah menjadikan kebaikan dan kejelekan sebagai ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Penciptaan langit dan bumi semuanya adalah ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai ujian, sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Iya. Maka ini adalah dasar-dasar dan perkara yang dimaklumi di dalam syariat kita. Perkara yang kita semua menyaksikannya. Tidak ada yang luput dan tidak ada yang lepas dari ujian dan cobaan. Namun di kondisi yang menimpa kita di belakangan ini, harusnya tema ini lebih banyak lagi kita perhatikan dan kita cermati. Kita melihat berbagai musibah dan malapetaka yang menimpa. Apakah itu dalam bentuk tsunami, gunung meletus, banjir, gempa, lumpur, dan selainnya dari musibah-musibah yang masyhur dan seakan-akan tidak ada hentinya. Ini harusnya memberikan kekhawatiran pada diri seorang mukmin dan mukminah. Karena saat ujian turun, tidak ada yang bisa merasa aman. Dan Allah telah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah, sebuah ujian yang tidak menimpa orang-orang zalim saja secara khusus. Bahkan kadang orang-orang salih juga akan tertimpa. Ya. Orang-orang salih juga kadang akan tertimpa kalau mereka tidak mengambil sebab yang menyebabkan mereka terhindar dari ujian dan cobaan tersebut. Iya. Karena itulah di sini kita penting untuk memahami arti dari ujian dan cobaan. Ya. Merenungi dan mengambil pelajaran. Ini adalah sifat yang terpuji di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan kebinasaan beberapa umat terdahulu, Allah mengingatkan, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Betapa banyak dari negeri-negeri yang telah kami binasakan, dan negeri itu dalam keadaan berbuat kezaliman. Engkau melihat negeri-negeri itu, tembok-tembok rumah mereka telah tertutupi oleh atap-atapnya. Ya, karena temboknya rubuh, ditutupi oleh atap-atapnya. Dan di negeri itu engkau melihat sumur-sumur yang tidak dipakai lagi.
karena penghuninya sudah dibinasakan. Dan engkau melihat istana-istana yang sudah tidak berpenghuni. Kemudian Allah mengingatkan, afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Supaya mereka itu mempunyai hati, mereka berfikir dengannya. Mereka mempunyai hati berfikir dengannya. Au adanun yasma'una biha. Atau mempunyai telinga, mereka memakai mendengar. Ya. Fa innaha la ta'mal qulub. Sungguhnya orang yang berpaling dari hal ini tidaklah membunuh fa innaha la ta'mal absar. Sungguhnya berpaling dari hal ini tidaklah membutakan mata kepala, tapi itu membutakan mata hati yang berada di dalam dada. Iya. Dan siapa yang buta dari petunjuk di dunia ini, maka di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah mengingatkan, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, dia menutup matanya, tidak ingin melihat, tidak mengambil pelajaran, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Maka ini sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya seorang hamba selalu merenungi dan memperhatikan apa yang menjadi sebab datangnya musibah dan malapetaka. Dan ini dari tema yang harusnya selalu ditanamkan di tengah manusia, di tengah kaum muslimin, untuk keamanan dan kesejahteraan bersama, untuk kebaikan dan kebahagiaan setiap muslim dan muslimah. Iya. Bagi seorang muslim, melihat musibah yang menimpa saudaranya yang lain tidaklah menyejukkan hatinya, maka kita harus memandang kejadian-kejadian tersebut dengan pandangan yang lebih jauh dan pandangan yang mengarah kepada perbaikan. Bukan sekedar meratapi, menangisi, dan memperpanjang duka dan nestapa. Tapi kewajiban kita adalah bagaimana kita mempelajari apa sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka itu. Dan kewajiban yang lainnya, apa amalan yang seharusnya kita tempuh agar supaya kita dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Iya. Ini dua hal yang hendaknya selalu kita perhatikan dan selalu menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Ya, dan tema ini sebenarnya tema yang luas, pembahasan yang panjang untuk diuraikan, namun waktu sangat ringkas, maka saya akan mengisyaratkan beberapa sudut, beberapa perkara yang sepatutnya menjadi renungan bermakna bagi kita semua di dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang datang. Maka di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini, yang pertama adalah sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Kita semua memaklumi bahwa asap itu tidak muncul kecuali karena ada api. Iya. Demikian pula musibah tidaklah turun kecuali karena sebab. Dan juga tidak diangkat kecuali karena sebab. Dan ini dari keindahan fikih Imam Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazala bala'un illa bidhanbin, wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Kata beliau, tidaklah cobaan itu turun, ujian itu turun kecuali disebabkan karena dosa. Dan tidak pula ujian itu diangkat kecuali karena taubat, karena ada istighfar dari manusia. Maka di sini beliau isyaratkan bahwa setiap ujian yang terjadi, ujian yang terjadi itu kadang bersifat sebagai balasan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Iya.
Walaupun di dalam nas-nas syariat kita, turunnya musibah itu atau musibah yang menimpa itu beraneka ragam. Ada bentuk musibah yang menimpa seorang hamba sebagai ujian dan cobaan baginya. Ya. Ada ujian dan cobaan yang menimpa, musibah yang menimpa, itu adalah hal yang menggugurkan dosa-dosanya. Hal yang menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini akan kita terangkan dari hikmah musibah dan petaka. Kemudian dari musibah ada yang mengangkat derajat orang yang tertimpa musibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsalu fal-amsal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Maksudnya siapa yang kedudukannya seperti nabi, menjalankan tugas para nabi dan para rasul, apabila ia tertimpa musibah, maka itu adalah sudah menjadi perkara yang lumrah dan biasa. Sebab ujian dan petaka yang menimpa mereka itu untuk mengangkat derajat mereka, untuk mengangkat derajat dan kedudukan mereka. Dan musibah itu kadang menimpa dan ia sebagai balasan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Balasan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka di sini saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sebab-sebab turunnya musibah dan malapetaka. Di antara ayat yang ingin saya bacakan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقالوا, dan mereka berkata, ittakhadha ar-rahman walada, Allah ar-Rahman menjadikan untuk dirinya seorang anak. Perhatikan ya. Ini ucapan yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Dan ini adalah kekafiran dan kekufuran yang sangat nyata. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya Maha Satu, Al-Ahad, Al-Wahid. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya sebagai As-Samad, yang semuanya segala sesuatu bergantung kepadanya. Tidak ada yang bercabang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, ini adalah sebuah kekafiran dan kesyirikan yang sangat besar. Ya. Dan ini ucapan diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Diucapkan pula oleh orang-orang Nasara. Mereka berkata Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Dan diucapkan pula oleh kaum musyrikin di masa Nabi. Mereka mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maka di kelanjutan ayat Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir bumi terbelah karenanya. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung itu runtuh karena ucapan tersebut. Ya, perhatikan kondisi alam semesta, kondisi langit, kondisi bumi, kondisi gunung. Tatkala ada yang berkata bahwa Allah menjadikan untuk dirinya anak. Dan ini ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran ini di hari-hari ini kita saksikan hal yang semisal dengannya dan hal yang kadang lebih besar darinya. Iya. Karena itulah sangat mengkhawatirkan. Dan apabila terjadi musibah dan malapetaka, yang muncul
apakah itu dari bumi ataupun dari gunung maupun dari yang lainnya, maka itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Karena makhluk-makhluk Allah tidak ada yang ridha dengan terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Ya. Apabila Allah mengizinkan memerintah mereka, maka mereka pun menuangkan kemarahannya. Ya. Sebagaimana terjadinya musibah dan malapetaka tersebut. Karena itulah ayat ini menjelaskan sebab yang sangat besar yang menjadi sebab terjadinya musibah dan malapetaka, yaitu adanya perbuatan kesyirikan, mempersekutukan ibadah di tengah manusia. Dan ini kita saksikan, ya, kita saksikan di kalangan kaum muslimin yang mengaku bahwa dirinya adalah muslim dan muslimah. Kita saksikan banyak dari kaum muslimin yang datang ke kuburan, harusnya berdoa kepada Allah, ini berdoanya kepada penghuni kubur. Ibadahnya harusnya kepada Allah, doa adalah ibadah, tapi diserahkan kepada selain Allah. Iya. Kita saksikan ada orang-orang yang menyembelih, bernadar, nadarnya bukan kepada Allah, menyembelihnya bukan untuk Allah, tapi dia sembelih di tempat-tempat yang dikeramatkan atau di tempat-tempat yang dianggap diagungkan, bisa menolak darinya bala, bisa menolak darinya petaka. Ini dari bentuk memalingkan ibadah. Ya. Dan di antara musibah bahwa hal tersebut dianggap perkara yang lumrah dan biasa di kalangan sebagian manusia. Dan ini dari hal yang sangat keliru, ya, sebab yang sangat mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Apalagi perbuatan kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar di dalam syariat kita. Tidak ada dosa yang lebih besar darinya. Tidak ada dosa yang lebih besar darinya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Nabi berkata, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Inginkah kalian saya beritakan tentang dosa yang paling besar? Beliau bermulai menyebutkan dengan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Allah yang menciptakanmu. Iya. Dan kesyirikan ini adalah kebinasaan bagi seorang hamba. Allah gambarkan bagaimana kebinasaannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ini perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Penggambaran yang sangat tepat sekali. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Kira-kira kalau ada yang jatuh dari langit, dia bisa selamat? Ya. Semuanya maklum, orang jatuh dari langit pasti akan binasa. Dan ini kebinasaannya bukan kebinasaan sekedar jatuh saja. Seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung. Dia jatuh disambar oleh burung, sehingga jatuhnya lebih dahsyat lagi. Ya. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kebinasaan di atas kebinasaan bagi siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini sebab yang paling utama yang harus dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Iya. Karena itulah memahami akidah yang benar, memahami keyakinan yang benar, memahami bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, ini adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Dan ini sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan pula sunnah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, supaya ia bisa memurnikan ibadahnya kepada Allah, tidak jatuh di dalam pintu-pintu kesyirikan. Ya, pintu-pintu kesyirikan yang sangat disenangi oleh syaitan. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya musibah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ayat ini
Allah memberikan perumpamaan. Dan Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri. Yang negeri ini tadinya negeri yang aman, lagi sentosa. Rezeki mereka datang berlimpah ruah dari berbagai penjuru. Ya, luar biasa nikmat terhadap penduduk negeri ini. Namun apa yang mereka lakukan? Fakafarat bi an'umillah. Mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Perhatikan bagaimana kelaparan dan ketakutan diibaratkan pakaian. Pakaian itu selalu menempel di tubuhnya, selalu menyelimutinya. Digambarkan bagaimana kelaparan dan ketakutan selalu bersama mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Karena perbuatan mereka sendiri. Maka ayat ini menjelaskan bahwa salah satu sebab yang menyebabkan turunnya musibah adalah ketidaksyukuran di tengah manusia terhadap nikmat. Kafirnya mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat, tapi dia menganggap nikmat itu datangnya karena kemampuannya sendiri. Seperti Qarun, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin." Sungguhnya saya diberikan harta itu karena ilmu yang saya miliki. Iya. Karena ilmu yang saya miliki. Maka kafir terhadap nikmat ini menyebabkan Qarun ditenggelamkan bersama seluruh harta-hartanya. Iya. Ditenggelamkan bersama seluruh harta-hartanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di surah Saba, kisah kaum Saba yang dimuliakan dengan 2 kebun dari kanan dan kiri mereka. Allah hanya memerintah, silahkan kalian makan dari rezeki Rabb kalian dan silahkan kalian bersyukur. Ya. Hanya diperintah bersyukur. Tapi mereka kafir. Maka Allah mengirim banjir bandang untuk mereka yang menghabiskan kebun-kebun mereka. Dan mereka diganti dengan makanan-makanan yang sebenarnya itu adalah azab untuk mereka. Iya. Maka ketidaksyukuran ini adalah perkara yang menjadi sebab terjadinya musibah dan malapetaka. Dan ini dari hal yang banyak kita saksikan. Perkara yang kita saksikan. Dari alamat tidak syukur adalah menggunakan nikmat pada hal yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah. Tahu banyak dari manusia, Allah berikan padanya nikmat. Kadang nikmat kesehatan, kadang nikmat keturunan, kadang nikmat harta benda. Namun nikmat-nikmat tersebut tidak dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan digunakan dalam kemaksiatan, digunakan dalam hal-hal yang dibenci dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab yang kedua yang menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka. Sebab yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Ya, kata fitnah di dalam Al-Quran itu digunakan di beberapa tempat, di banyak tempat. Fitnah kadang dia bermakna ujian, cobaan. Fitnah bisa bermakna pembunuhan, kematian. Fitnah bisa bermakna kesyirikan. Ya. Dan fitnah kadang bisa bermakna siksaan. Kadang bisa bermakna siksaan. Ini beberapa makna kata fitnah yang digunakan di dalam Al-Quran. Dan di sini ayat ini mengandung kemungkinan ini. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Iya. Dan ini diantara sebab yang sangat besar yang menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Dan hari-hari ini kita menyaksikan banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti tuntunan agamanya. Tidak mengerti tuntunan agamanya. Bahkan kita seakan-akan dijajah oleh kebiasaan-kebiasaan bukan dari umat Islam. Banyak dari kalangan anak-anak muda kaum muslimin
Kalau berkaitan dengan kebiasaan orang-orang kafir, mereka sangat mengenalnya. Tokoh-tokoh kafir, apakah pemusik, pesepak bola dan selainnya, semuanya hafal di luar kepala. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan simbol-simbol Islam, banyak di antara mereka yang melalaikannya, tidak pernah mempelajarinya. Maka ini dari kekurangan yang terjadi, sehingga terjadilah banyak penyelisihan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ini terjadi, maka pasti kebinasaan akan datang menjemput. Ya, karena umat-umat yang telah lalu, mereka dibinasakan karena menyelisihi para rasul mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah kaum 'Ad. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah. Setelah mereka dibinasakan, Allah sebutkan, Allah terangkan sebabnya. Wa tilka 'Ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah. Itulah kaum 'Ad. Mereka menentang ayat-ayat Allah dan mereka bermaksiat kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bermaksiat kepada rasulnya yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka adalah terjadinya perbuatan kezaliman. Terjadinya perbuatan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal qura wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Dan demikianlah penduduk-penduduk negeri itu. Kami binasakan mereka. Kami binasakan mereka karena mereka berlaku zalim. Kami binasakan mereka karena mereka berlaku zalim. Dan kami jadikan kebinasaan mereka itu waktu yang telah ditetapkan. Ya. Saat mereka berbuat kezaliman, maka Allah pun tetapkan untuk mereka waktu untuk dibinasakan. Inilah keadaan banyak dari penduduk negeri. Ya. Banyak dari umat sebelum umat Islam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diketahui bahwa kita ini umat Islam adalah umat yang ke-70 di atas muka bumi. Rasulullah bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummah." Kalian ini menggenapkan 70 umat. Ya, maka telah ada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala binasakan banyak dari umat-umat itu. Kenapa? Karena kezaliman yang mereka lakukan. Dan kezaliman itu banyak bentuknya. Ada kezaliman sifatnya syirik akbar. Ada kezaliman sifatnya dosa antara hamba dan antara Allah. Ada kezaliman yang sifatnya dosa antara sesama makhluk. Dosa antara sesama makhluk. Semuanya adalah bentuk kezaliman yang diancam terhadap pelakunya. Dan bahaya kezaliman ini diuraikan sangat luas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan membawa bentuk kezaliman, maka dia pasti akan menuai kesengsaraan kelak di kemudian hari. Dan ayat-ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa adanya perbuatan kezaliman ini adalah sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Iya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari bentuk banyaknya kerusakan, banyaknya kekejian yang terjadi, ini menyebabkan negeri itu dihancurkan. Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnahum tadmira." Apabila kami hendak membinasakan sebuah negeri, maka kami perintah penduduk negeri itu. Mereka diperintah. Ya. Amarna mutrafiha. Kami perintah kepada orang-orang yang bergelimang dengan kebaikan di negeri itu. Ya. Orang-orang yang berlebihan. Mereka diperintah dengan perintah syariat. Namun apa yang mereka lakukan? Fafasaqu fiha. Mereka melakukan kefasikan di dalam negeri itu. Fahaqqa 'alaiha al-qaul. Maka telah pasti atas mereka ketetapan. Fadammarnahum tadmira. Maka kami pun binasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Iya. Ini adalah sebab kebinasaan. Banyaknya kefasikan. Banyaknya kemaksiatan yang terjadi. Iya. Apalagi kemaksiatan tersebut dianggap sebagai perkara yang lumrah, perkara yang biasa. Ya, seperti yang kita saksikan, ya, tersebarnya perbuatan zina
Perbuatan riba itu adalah hal yang biasa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahalla bi anfusihim iqab Allah." Tidak ada satu kaum yang tampak di tengah mereka perbuatan zina dan perbuatan riba kecuali mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini yang kita saksikan, banyaknya perbuatan zina yang terjadi di tengah manusia. Kadang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilegalkan, perbuatan yang dianggap resmi. Ya. Dan perbuatan-perbuatan riba kadang dianggap sebagai perkara yang biasa. Sebagiannya ada yang menghitungnya sebagai bunga, ada yang menghitungnya sebagai bagi hasil, dan selainnya dari bahasa-bahasa yang kadang dianggap baik, tapi hakikatnya itu adalah memakan harta manusia tanpa hak. Maka dosa-dosa ini akan menjadi sebab datangnya kehancuran, sebab turunnya kebinasaan. Iya, sebab turunnya kebinasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebuah hadis yang sangat agung. Dan ini mungkin hadis yang terakhir yang saya bacakan di sini berkaitan dengan sebab turunnya musibah dan malapetaka karena waktu membatasi. Hadis ini patut untuk kita renungi dan kita perhatikan. Hadisnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara. Kalau kalian tertimpa dengan 5 perkara ini, pasti kalian akan binasa. Dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mendapati 5 perkara ini. Iya. Apa 5 perkara ini? Kata Nabi, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Yang pertama, tidaklah tampak kekejian pada satu kaum, kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan tersebar kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka. Iya. Ini kita saksikan. Sekarang banyak kejadian-kejadian yang dulunya, jangankan di masa Nabi, dulunya baru beberapa puluh tahun yang lalu, itu sudah dianggap perbuatan yang keji di tengah masyarakat, di pandangan masyarakat. Tapi sekarang itu dianggap sebagai perkara yang biasa. Ya. Coba perhatikan misalnya, ya, kadang ada wawancara di layar-layar televisi, ya, orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Ya. Perhatikan, hubungan sesama jenis. Orang-orang yang melakukan hubungan homoseks diwawancarai di televisi. Dianggap sebagai ragam dari kehidupan. Perkara yang keji dianggap biasa, diwawancarai, ya, dianggap sebagai ragam kehidupan. Nabi mengingatkan, tidaklah terjadi kekejian di tengah satu kaum, kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan tersebar kepada mereka penyakit taun. Ya. Penyakit taun ini adalah penyakit yang merupakan kebinasaan. Ya. Dan akan terjadi pada mereka penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka. Ya. Dan kalau kita ingin hitung penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya, sangat banyak bentuk dari penyakit ini yang terjadi. Ini disebabkan karena mereka melakukan kekejian secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jawris sultani alaihim." Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ya, perhatikan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kejadian yang terjadi di pasar-pasar. Ya, takaran dan timbangan. Dan ini sebagai peringatan juga bahwa adanya mengurangi hak pada bentuk-bentuk yang lainnya, ini sama dan semisal dengannya. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang. Iya. Akan ditimpa oleh krisis pangan. Dan akan ditimpa oleh kesewenang-wenangan penguasa. Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Berbuat dosa, mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau lal bahaim lam yuntaru."
Kata Nabi yang ketiga, tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapatkan hujan sama sekali. Ya. Ini yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka. Kemudian musuh-musuh itu akan mengambil sebagian harta yang berada di tangan mereka. Dan ini kita saksikan. Umat Islam di tengah negerinya, tapi yang berkuasa bukan mereka. Yang berkuasa adalah pihak-pihak luar yang kadang mengambil manfaat dari negerinya. Iya. Dan ini disebabkan karena dosa pula yang dilakukan. Karena mereka tidak menegakkan janji kepada Allah dan janji kepada Rasulnya. Iya. Dan ini disaksikan dalam banyak kegiatan. Ambillah misalnya contoh yang terjadi sekarang ini, yang belakangan banyak diributkan. Ya. Orang-orang yang ribut, melakukan aksi-aksi kekerasan anarkis, ya, terhadap sebagai kelompok, terhadap sebagian kelompok. Ya. Walaupun mereka betul dianggap sebagai orang-orang murtad Ahmadiyah, ya, namun melakukan aksi-aksi yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu tidak ada di dalam perjanjian terhadap Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam hukum Islam diatur hukum kenegaraan. Siapa yang dilindungi di bawah negara, maka itu adalah hak negara untuk menyelesaikannya. Bukan urusan orang per orang di dalam masyarakat secara pribadi atau secara kelompok yang menyelesaikannya. Dan ini dari perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Dan ini dari bentuk melanggar perjanjian kepada Allah dan perjanjian kepada Rasulnya. Karena itulah kalau terjadi hal-hal yang tidak baik di tengah manusia, ini karena banyak dari prinsip-prinsip agama yang ditelantarkan. Banyak dari prinsip-prinsip agama kita yang ditelantarkan. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para penguasa mereka berhukum dengan selain hukum Allah, dan tidaklah mereka memilih hukum, ya, yang diturunkan oleh Allah. Ya, kalau mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak memilihnya, pasti Allah akan menjadikan kehancuran antara sesama mereka sendiri. Ya, karena itu sangat penting, ya, bagi setiap muslim dan muslimah, khususnya bagi siapa yang Allah berikan padanya tanggung jawab mengurus urusan kaum muslimin, untuk menegakkan kitab Allah di tengah mereka. Itu adalah lambang keselamatan dan lambang kebaikan yang menjadi sebab terhindarnya musibah dan malapetaka di tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis, ya, bahwa ketidakadilan yang terjadi, tidak adanya hukum yang diterapkan di tengah manusia, ini akan menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum kanu idza saraqa minkum asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa minhum ad-dha'if aqamu alaihi al-had." Kata Nabi, sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, mereka kalau ada orang yang mulia di tengah mereka mencuri, mereka tinggalkan. Tapi kalau ada orang yang lemah di tengah mereka mencuri, mereka tegakkan padanya hukum. Iya. Ini ketidakadilan. Hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Sampai Nabi menegaskan, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kata Nabi, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, kata beliau, saya sendiri akan memotong tangannya. Iya. Dan ini adalah keadilan yang dijaga di dalam syariat, penerapan hukum-hukum yang dengannya lah akan tercipta kebaikan dan keamanan di tengah manusia. Kemudian dari hal yang ingin saya terangkan di sini, bahwa ada kiat-kiat yang diterangkan di dalam syariat kita yang menyebabkan seorang hamba itu dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Dan ini kiat-kiat saya harapkan selalu dicermati dan direnungi. Dan kita berharap apabila musibah turun,
musibah itu tidak menimpa seluruhnya, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Maka di dalam Al-Quranul Karim disebutkan beberapa kiat, ya, disebutkan beberapa amalan yang menyebabkan seorang hamba itu dihindarkan dari musibah. Yang pertama adalah dia memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dia menjaga bahwa ibadah yang dia lakukan hanya kepada Allah. Dia sangat berhati-hati sekali dari apa yang disebut dengan nama kesyirikan. Kalau dia menjaga hal ini, maka Allah menjamin di dalam Al-Quran. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak mencampur atau tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Mereka inilah yang mendapatkan keamanan. Dan mereka inilah yang selalu berada di atas petunjuk. Jadi Allah jamin bagi orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Keimanannya tidak pernah dinodai dengan kesyirikan. Tidak pernah dinodai dengan kesyirikan. Allah jamin untuk mereka keamanan. Ini keamanan umum di dalam ayat. Keamanan yang diperlukan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Keamanan di dunia dan di akhirat. Allah jamin baginya. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, dari sebab yang menghindarkan dari musibah dan malapetaka, banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah sekali-sekali Allah menyiksa mereka sepanjang mereka itu selalu memohon ampun kepada Allah. Karena itulah apabila terjadi banyak kemaksiatan di sebuah tempat, terjadi banyak sebab yang mengundang turunnya musibah dan malapetaka, hendaknya siapa yang berada di situ memperbanyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan taubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun." Dan hendaknya kalian semua bertobat kepada Allah, kembali kepadanya dan berserah dirilah kepadanya sebelum siksaan datang, kemudian tidak ada yang bisa menolong kalian. Iya. Jadi siksaan itu akan datang apabila tidak ada taubat. Ya, dan tidak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat ini, memperbanyak beristighfar, ini adalah sebuah kewajiban di dalam kehidupan dan manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangatlah besar. Istighfar ini dan taubat mempunyai kandungan dan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan seorang hamba. Iya. Kemudian yang ketiga dari perkara yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari musibah dan malapetaka adalah ia memperbaiki keimanannya. Memperbaiki makna keimanan. Ya. Keimanan ini cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Iya. Keimanan berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota tubuh, berkaitan dengan hati. Iman ini banyak cabang-cabangnya. Ada rukun-rukun iman yang kita semua makluminya. Maka keimanan kapan dia tegakkan dengan baik, maka ini adalah jaminan baginya. Jaminan baginya ia dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa. Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Perhatikan ya. Kalau mereka menegakkan keimanan dan ketakwaan, Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tidak perlu khawatir. Iya. Tidak perlu khawatir. Di ayat yang lain dibahasakan, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Andai kata mereka menegakkan Taurat, Injil dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini ayat di surah Al-Maidah ya. Pembicaraan ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, kemudian kitab yang diturunkan kepada mereka ini adalah Al-Quran yang menutup dan menghapus hukum buku seluruhnya.
Jadi kalau mereka menegakkan kitab-kitab Allah ini, mereka pasti akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Iya. Allah jamin untuk mereka rezeki. Kalau mereka menegakkan keimanan pada diri mereka. Menegakkan keimanan pada diri mereka. Tapi yang sangat disayangkan, makna dari keimanan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kemudian yang keempat, dari hal yang menyebabkan seorang dihindarkan dari musibah dan malapetaka adalah dia banyak bersyukur kepada Allah. Allah menjamin orang-orang yang bersyukur di dalam firman-Nya, Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah perlu Allah menyiksa kalian. Ya. Tidaklah perlu Allah menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri perbuatan hamba dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang bersyukur. Maka Allah menjamin di dalam ayat ini bahwa siapa yang bersyukur, Allah tidak akan menyiksanya. Tidak akan menyiksanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa yang bersyukur, Allah akan tambah untuknya nikmat. Allah berfirman, "Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian itu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. Andai kata kalian itu kafir, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Sungguh siksaanku sangatlah pedih. Namun harus diketahui bahwa syukur itu, seorang hamba yang dikatakan bersyukur apabila terpenuhi padanya beberapa syarat. Ya, terpenuhi padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat yang kedua, dia mengakui, ya, dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Syarat yang ketiga dari syarat kesyukuran, dia mengakui dalam hatinya bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian syarat yang keempat, lisannya selalu memuji Allah terhadap nikmat yang dia dapatkan. Ya, kalau dia dapat nikmat, dia hanya memuji alhamdulillah. Ya. Kalau dia ditanya tentang sebuah nikmat, maka dia berkata ini semuanya adalah anugerah Allah. Ya. Dan yang kelima ini yang banyak dilalaikan, syarat orang yang bersyukur, dia menggunakan nikmat itu pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 pondasi kesyukuran. Tanpa 5 perkara ini, seorang hamba tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Iya. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang terhindar dari musibah dan malapetaka adalah dengan adanya atau dengan ia senantiasa mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Ya, senantiasa mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Ya, ini adalah akhlak yang terjaga dan terpuji di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan sebuah negeri dengan kezaliman yang mereka lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Iya. Jadi kalau sebuah negeri berbuat kezaliman, namun di antara penduduknya masih ada yang mengadakan perbaikan, maka diharapkan penduduk negeri itu dihindarkan dari musibah. Dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari kehancuran. Karena itu di sini pentingnya adanya mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Dan acara yang kita lakukan saat ini dari bentuk dakwah di jalan Allah, ini adalah salah satu perkara yang mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Karena berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama yang benar, itu adalah perbaikan yang sangat besar. Kemudian dari perbaikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada saling tegur, ya saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kalau semuanya lalai, semuanya larut di dalam penyelisihan, ya, maka musibah ini akan menimpa seluruhnya. Tapi kalau ada di antara mereka yang mengingatkan, ada di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini di antara sebab yang menyebabkan mereka dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Dan masih ada sebab-sebab yang lainnya yang berkaitan dengan masalah kiat yang harusnya dijaga oleh seorang hamba agar ia terhindar dari musibah dan malapetaka. Ya, ada berdoa, ada kesabaran,
ada tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, ada menanamkan makna takwa di dalam diri, ya, dan selainnya dari sebab-sebab yang menghindarkan seorang hamba dari musibah dan malapetaka. Namun waktu membatasi kita, ya. Di sini di pembahasan yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini ada beberapa hikmah dan manfaat di belakang musibah dan malapetaka. Ini sengaja saya ingatkan agar supaya menjadi pembesar hati, ya, selalu menjadi penguat hati bagi seorang hamba tatkala ia ditimpa oleh musibah, agar supaya ia mengenal bagaimana keindahan syariatnya, ya, bagaimana indahnya ilmu agama. Tatkala seorang memahami ilmu agama itu, dia akan mudah menghadapi segala masalah yang telah menghalangnya. Ya. Maka yang pertama dari hikmah di belakang musibah dan malapetaka adalah supaya hamba mengenal keagungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Ya. Dengan terjadinya musibah akan tampak keagungan dan keperkasaan Allah. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menolak turunnya musibah itu kalau Allah menghendakinya. Dan ini akan memberikan kesadaran pada seorang hamba, ya, bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ia bermohon dan meminta. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunillahi min wal. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolak kejelekan itu, dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian hikmah yang kedua, ya, dengan terjadinya musibah dan malapetaka ini supaya hamba mengenal kehinaan dan kerendahan dirinya dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Iya. Tatkala musibah, ya, menimpanya, maka manusia akan menyadari bahwa dia berada di bawah kekuasaan Allah. Dirinya itu penuh dengan kehinaan dan kerendahan, yang harusnya dia hanya beribadah kepada Rabbnya, menegakkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian di antara hikmah, ya, di balik musibah ini kadang membuka pintu ikhlas bagi seorang hamba. Jadi liputi oleh musibah, dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Maka dia pun belajar dari musibah itu, pada setiap keadaan ia selalu memurnikan ibadah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hikmahnya pula, tatkala terjadi musibah dan dia tahu bahwa musibah itu terjadi karena sebab, ya, ada kesalahan yang mengundang datangnya musibah, maka ia selalu bertobat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari manusia dulunya larut dalam kesewenang-wenangan, larut di dalam dosa. Tapi begitu dia tertimpa musibah, ia pun tersadar dan terjaga, dan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian dari hikmah dan manfaat musibah ini, ya, bahwa dengan terjadinya musibah, seorang akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kepadanya. Dan dimaklumi bahwa doa itu adalah ibadah yang sangat agung, manfaatnya sangat besar, dan dia adalah salah satu sebab yang menyebabkan seorang hamba terselamatkan dari musibah dan malapetaka. Iya. Kemudian musibah ini bisa mendidik diri seorang hamba untuk selalu bersabar. Iya. Selalu bersabar. Ketika dia tertimpa musibah, maka dia menyadari, ya, kalau dia tidak bersabar, tidak ada kebaikan yang didapatkan. Dia ingin menangis, meratap, bersedih, semuanya tidak ada bermanfaat. Yang bermanfaat adalah dia bersabar. Tatkala dia terdidik dengan kesabaran, maka kesabaran ini akan mewarnai kehidupannya di saat musibah maupun selain musibah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu beri sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kemudian musibah itu juga menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Musibah menggugurkan dosa dan kesalahan. Ini dengan syarat apabila seorang tertimpa musibah dia bersabar terhadap musibah tersebut. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-ham yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi." Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh sakit terus-menerus, ditimpa oleh keletihan, ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh kesedihan, bahkan
ditimpa oleh gundah gulana yang menyusahkannya, kecuali seluruh hal tersebut adalah penggugur dosa-dosanya. Seluruh hal tersebut adalah penggugur dosa-dosanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi malihi wa ahlihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alaihi min khati'ah." Terus-menerus ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Karena musibah-musibah ini menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Tapi harus diingat, ini dengan syarat kalau dia bersabar. Ya. Adapun kalau dia tidak bersabar, maka itu namanya musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ya. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ini orang yang tidak bersabar. Nah, pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan di mana ada seorang perempuan duduk, ya, menangisi anaknya yang baru meninggal, ya, atau keluarganya yang baru meninggal. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ya, perempuan ini tidak menoleh. Dia berkata, "Engkau tidak tahu dan tidak pernah merasakan musibah yang menimpaku." Ya. Perempuan ini tidak tahu bahwa yang menegurnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah berlalu, maka ada yang mengabarkan kepada perempuan ini bahwa yang menegur kamu tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini pun bergegas mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ia menyampaikan udurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Sungguhnya kesabaran itu adalah di awal kali benturan. Di awal kali benturan. Jadi pada saat musibah menimpa dia langsung bersabar, nah itu baru pahala dia dapatkan. Ya, tapi kalau sebelumnya dia meratap, ya, menangis, setelah itu baru dia bersabar, ini bukan orang yang bersabar namanya, tapi orang yang akhirnya bersabar. Ya, sebab tidak ada pilihan lain yang dia lakukan kecuali apa? Kesabaran. Dan ini tidak memberikan manfaat baginya. Ya, tidak memberikan manfaat baginya kecuali sedikit. Adapun mereka yang bersabar dari awal, inilah yang dimaksudkan dan mendapatkan pahala. Kemudian musibah ini, subhanallah, terdapat di dalamnya sejumlah manfaat. Ya, sejumlah manfaat. Karena itulah di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan sifat para nabi. Ya, wa in kanu la yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bir raha. Sungguhnya para nabi itu mereka bergembira dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Ya, kalian bergembira dengan kemudahan. Jadi para nabi mereka bergembira dengan musibah. Dan ini menunjukkan tingkat keimanan yang sangat tinggi. Ya. Dan bagaimana pemahaman mereka yang sangat mendalam terhadap makna-makna dan hikmah di belakang terjadinya musibah. Dan harus diketahui bahwa kadang musibah yang melanda seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya sebuah manfaat, sebuah kebaikan, dan dia sendiri kadang tidak mengerti bahwa di belakangnya ada manfaat. Allah berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Barangkali kalian itu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan barangkali kalian cinta pada sesuatu padahal itu adalah jelek bagi kalian. Itu adalah jelek bagi kalian. Karena itulah saat terjadi musibah dan malapetaka, seorang hamba mengingat hal ini, bahwa mungkin saja itu yang terbaik untuknya. Mungkin itu yang terbaik untuknya. Ada orang yang sudah sangat bersemangat ingin mendapatkan sebuah nikmat, tapi dia tidak dapatkan. Tatkala dia ingat prinsip ini, dia tidak terlalu bersedih. Sebab mungkin kalau nikmat itu dia dapatkan, itu akan menjadi kejelekan baginya. Ya, mungkin nikmat ini tidak didapatkan, itu yang lebih baik baginya. Itu yang lebih baik baginya. Demikian pula tatkala seorang kehilangan. Ya, dia tatkala kehilangan, dia sangat cinta kepada hal tersebut. Ya, maka harusnya dia berpikir bahwa kehilangannya tersebut mungkin itu yang lebih baik baginya. Dan apabila kehilangan ini ya terus berada atau barang tersebut terus berada padanya, maka mungkin itu akan menjadi kejelekan baginya. Menjadi kejelekan baginya. Maka ini diantara hikmah yang sangat agung dan sangat mendalam yang harusnya selalu tertanam dalam diri seorang hamba. Kemudian diantara hikmah di balik terjadinya musibah dan malapetaka, bahwa musibah ini
akan menumbuhkan kecintaan dan rasa kasih sayang kepada manusia-manusia yang tertimpa dengan musibah. Ini sifat kaum muslimin. Ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan supaya tertanam pada diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, itu perumpamaannya seperti satu tubuh. Apabila ada satu anggota dari tubuh yang sakit, mengeluh, maka anggota tubuh yang lainnya merasakannya. Dia tidak bisa tidur atau kepanasan, atau ada panas tubuhnya. Itulah kaum mukminin. Maka tatkala ada yang tertimpa musibah, ini akan memberikan rasa iba di dalam hatinya, melembutkan hatinya. Ya, dan mungkin kalau ada saudaranya yang berbuat kesalahan padanya, pada saat saudaranya ini tertimpa musibah, maka dia akan memaafkan kesalahan tersebut. Dia akan memaafkan kesalahan tersebut. Ini diantara hikmah yang sangat indah diterangkan di dalam syariat kita. Dan diantara hikmahnya bagi orang yang tertimpa musibah, agar supaya ia mengenal besarnya nikmat Allah kepadanya. Sebelum ia tertimpa musibah, ia mengingat bahwa sebenarnya dahulu dia telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan seorang hamba. Sebab banyak dari manusia itu tidak ingat bahwa dia berada dalam sebuah nikmat kecuali kalau nikmat itu dicabut darinya. Ya. Banyak dari manusia yang tidak merasa bahwa nikmat kesehatan itu nikmat yang berharga. Nanti dia merasakan besarnya nikmat kesehatan begitu dia sakit. Hilang nikmat itu darinya. Demikian pula berbagai nikmat yang lainnya tidak dirasakan kecuali setelah nikmat itu hilang darinya. Kemudian diantara manfaat juga, musibah-musibah dan malapetaka ini akan menjadikan seorang hamba itu selalu memikirkan dirinya sendiri dan memperbaiki dosa-dosa dan kesalahannya. Sehingga dia tidak sibuk membicarakan orang lain, tidak sibuk untuk memikirkan dosa-dosa orang lain, tapi dia sibuk memikirkan dosanya sendiri. Dia sibuk membenahi dirinya, menutupi aibnya, bukan sibuk membicarakan aib orang lain atau sibuk untuk membahas dosa-dosa orang-orang yang lain. Dan ini termasuk hal yang hendaknya selalu ditanamkan. Dan ini perkara banyak kita saksikan disalahi oleh sejumlah kaum muslimin. Kadang ada musibah terjadi, turun musibah, kadang kita melihat sebagian dari kaum muslimin dan sangat disayangkan. Saya pernah mendengarnya beberapa kali di atas mimbar Jumat, ada orang-orang yang berceramah dan berkata bahwa ini musibah terjadi disebabkan karena ini melakukan itu, karena ini melakukan itu. Seakan-akan musibah itu datangnya karena sebagian orang. Dia tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Bahkan mungkin saja itu musibah terjadi karena perbuatan dia sendiri. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya, bukan merubah keadaan orang lain. Dia harus membenahi dirinya sendiri. Dan ini dari mana yang hendaknya selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sekali lagi ini pembahasan sebenarnya perlu uraian dan waktu yang lebih luas. Namun waktu membatasi kita dan saya kira sudah berlalu setengah jam dari waktu yang ditetapkan. Maka saya berharap apa yang saya isyaratkan secara global di dalam pembahasan ini tentang tema renungan bermakna saat musibah melanda, mudah-mudahan menjadi bekal yang baik bagi kita semua, betul-betul menjadi renungan yang bisa berharga dan bermakna untuk kita semua di dalam kehidupan. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diampuni segala dosa dan kesalahan, dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka, selalu diberikan nikmat afiat dan nikmat kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang kokoh di atas agamanya, kokoh di atas keislaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.